siswa yang berprestasi dari SMA Viani. Benar gak nih? Betul Oke, dong. prestasi yang udah kalian raih di lomba Mobile Legends ini Kita udah dapat total 4 piala. dari ikut kompetisi, terus latihan segala macam, apa yang paling penting sih? Sportivitas, cara mainnya gimana? Kalau Kevin gimana nih? Kerja sama tim paling penting. Kerja sama tim, butuh mental, butuh koordinasi, butuh time management gitu. Betul. Jangan gampang menyerah, belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik lagi. Mau mencoba hal yang baru. Oke, benar. Halo Sobat GBHK. Selamat datang kembali di podcast Sukses Bersama YBHK. Kali ini akan ditemani oleh saya, Chelsea Audrey dari SMA Viani. Nah, Sobat YBHK, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Nggak cuma satu doang, tapi ada 3. Ini dia mereka. Boleh dong kenalan diri dulu ke Sobat YBHK sekalian. Halo, perkenalkan aku Rafael Irvin dari kelas 11-2. Halo, perkenalkan nama saya Ezekiel Debatantono dari kelas 12-2. Halo, nama saya Kevin Androsius Silaban dari kelas 11-3. Oke, Rafaelo, Ezekiel, dan Kevin. Jadi mereka itu adalah siswa yang berprestasi dari SMA Viani. Benar gak nih? Betul Oke. dong. Jadi kalian kan belakangan ini tuh sering ikut lomba Mobile Legends ya nih. Nah, boleh dong ceritain apa aja sih prestasi yang udah kalian raih di lomba Mobile Legends ini? Mungkin kalau dari prestasi kita dari tahun lalu kita udah dapat total 4 piala kalau dari tahun lalu. Dan untuk tahun ini kita masih belum ada sih. Oke, 4 piala itu udah banyak banget sih, ya kan? Boleh dong ceritain kalian menang lomba di mana aja nih kira-kira? Yang pertama kita menang di cup namanya itu One Cup. Yang kedua ada di Profi Cup. Yang ketiga ada di Viani Cup. Dan yang keempat ada di One Cup lagi. Cup lagi. Berarti 2 kali ya di One Cup. Betul. Ya? Berarti kalian tuh ikut lomba biasanya antar sekolah gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau misalnya yang di luar sekolah gitu pernah gak sih kayak misalnya lomba yang umum aja gitu? Oh, kalau untuk lomba umum kita baru pernah sekali aja lomba umum. Oh, lomba sekali. Tapi lumayan lah ya, pengalaman itu udah banyak banget. Jadi pasti itu jadi suatu hal yang berharga buat kalian. Betul. Oke. Nah, bicara soal pengalaman nih, aku penasaran nih, kita bahas soal sejarah dulu kali ya. Oke, jadi awal-awal kalian main Mobile Legends itu kapan dan kenapa sih? Kalau aku sih main Mobile Legends dari tahun 2017 ya. Itu cuma awal-awalnya cuma buat main sama teman, senang-senang. Oke. Kalau yang lain gimana nih? Kalau aku sih main ML tuh dari 2017 juga. Itu pengaruh dari teman main ML terus saya ikut juga. Jadi seru main bareng, nge-push rank bareng gitu. Oke. Kalau Rafaelo sendiri gimana? Kalau dari aku main dari 2018. Itu main karena aku udah ajak sama temen aku juga sama kayak mereka. Dan itu kayak kita cuma buat kayak having fun aja, benar. Oke, berarti emang udah lama banget ya kalian main ML secara personal gitu sebelum Iya. kalian ikut lomba-lomba Iya. gitu. Awalnya buat senang-senangan, lama-lama bisa jadi serius gitu ya kan? Iya. Bisa lomba, bisa menang, dapat pengalaman dan segala macam. Betul gak? Betul. Oke. Nah, kalian kan tadi pribadi nih, kita bahas soal pribadi. Kalau misalnya dari main as a team itu kalian mulai dari kapan sih dan gimana gitu bisa main dan kebentuk tim kayak gini? Kalau dari awal banget nih, kalau as a team itu dari awal tuh aku kan kelas 10 kan. Terus dari kelas 10 ini emang aku tuh udah pengen banget untuk kayak bisa ikut kayak kayaknya aku pengen banget ya buat ikut kompetisi Mobile Legends. Sampai akhirnya pas kelas 10 ini aku ketemu sama teman-teman aku. Terus aku ngelihat yang orang di sini tuh, yang Kevin ini, aku ngelihat dia kayak kayaknya dia punya potensi dia buat jadi tim aku. Sampai akhirnya aku ajak dia dan akhirnya itu pertama kali kita lomba dan pertama kali kita juga juara di situ. Wah, keren banget ya Sobat YBHK. Berarti mereka lomba pertama kali sebagai tim itu udah langsung menang. Berarti udah Betul, kayak dapet betul. banget lah ya chemistry-nya gitu. langsung dapet. Nah, tapi tim kalian tuh sama kah formasinya dari awal atau kayak sempet ada perubahan gitu atau gimana? Oh, dari yang pertama kali menang itu tuh tim kita langsung berubah banget karena tiba-tiba dari tim kita ada 2 orang yang beda visi misi. Kayak dari visi misi yang niatnya mau ikut lomba ML terus-terusan, jadi malah mau fokus belajar. Jadi kan di situ kan kita kurang 2 orang, tapi akhirnya terbentuklah tim yang sekarang ini.
Oke, emang ya kadang kan kita nggak tahu yang bakal terjadi gitu. Tapi untungnya kalian kebentuk tim ML dan dilanjutin juga ya bidang ikut lomba Mobile Legends-nya. Ya, Ya. betul. Oke, kalian kan ikut lomba pasti biasa sebagai tim kan, karena kan Mobile Legends biasa mainnya selalu pakai tim gitu ya. Betul. Nah, menurut kalian sendiri nih dari pengalaman kalian nih, gimana sih cara berkoordinasi dalam berkompetisi gitu? Terutama kan kalau tadi kita lihat di perkenalan itu kayak Ezekiel itu kan kelas 12, terus Rafael sama Kevin kelas 11, kalian kan beda angkatan gitu. Gimana sih cara kalian berkoordinasi? Mungkin kalau dari secara koordinasi, kita koordinasinya itu tuh yang paling pertama kayak kita kayak harus saling ngobrol dulu satu sama lain kayak lu niat atau enggak untuk ikut ini. Kalau lu niat, ayo deh, lu bisa ikut gua. Dari situ kita baru bisa berkoordinasi kayak kita kekompakannya gimana, komunikasi kita gimana. Terus juga yang paling penting dari berkoordinasi itu tuh harus kita tentuin dulu siapa leader atau ketuanya tim itu. Kalau dari kalian sendiri siapa nih leadernya? Nih Rafael. Rafael sebagai leader nih ya, yang biasanya ngarah-ngarahin gitu ya. Iya, betul. Ada gak sih kayak suatu tantangan tersendiri untuk jadi leader Mobile Legends gitu? Mungkin kalau untuk jadi leader sendiri itu yang paling susah itu dari time managementnya. Time management. Betul, karena dari time management ini kan aku sama teman-teman aku sama tim aku kan juga kita kan masih sebagai pelajar juga ya. Jadi kan kita kan kayak juga masih dapat tugas, bisa ulang-ulangan. Dari situ time managementnya juga udah agak sedikit susah sih. Kayak gimana cara bisa ngatur waktunya, kayak kapan harus latihan, kapan harus belajar. Dan teman-teman aku juga kan ada yang ikut kayak futsal atau basket, yang kayak gitu-gitu. Ada kesibukan lain juga gitu Betul. ya. Jadi harus nentuin nih waktu yang pas buat mulai koordinasi latihan dan segala macam Betul. gitu. Kalau dari yang lain, kalau dari Ezekiel atau Kevin kita ada gak tantangan dari kalian gitu yang kalian alami selama ikut kompetisi? Tantangannya sih kayak Rafael juga sih benar yang diomongin dia. Karena ada kesibukan yang lain untuk buat buat latihan atau kesibukannya itu sendiri. Jadi kayak bisa nabrak gitu jamnya. Benar-benar. Kalau misalnya masalah komunikasi gitu, kalian pernah gak sih kayak misalnya nih lagi latihan atau lagi ikut kompetisi terus kayak kalian ngalamin permasalahan komunikasi satu sama lain itu pernah gak? Pernah. Pernah pasti. Soalnya pasti nabrak-nabrak kan. Ada yang mau ini tiba-tiba jadi kesana. Pandangannya suka berbeda-beda Iya. gitu ya. Terus gimana tuh cara kalian ngatasinnya biasanya? Biasanya sih kalau aku sebagai as a leader, cara untuk ngatasinya itu yang pertama kayak aku ngomong kayak kita komunikasinya nggak boleh kayak gini, kita harus bisa reset. Nanti di game kali ini kita komunikasinya ntar dari aku sama Kevin aja ya contohnya. Jadi yang lain kayak mereka backup komunikasi aja. Biar nggak bentrok gitu ya. Betul. Iya. Biar satu suara aja sih sebenarnya. Benar sih, karena kalau kita main sebagai tim pasti harus benar-benar kompak banget. Kalau nggak nanti ujung-ujungnya mencar-mencar gitu ya. Iya betul. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kalian nih, kalian kan sering ikut lomba-lomba. Aku penasaran nih, biasanya berapa lama sih kalian latihan buat persiapin lomba itu? Terus kayak ada gak persiapan tersendiri dari kalian gitu? Mungkin kalau persiapan kita persiapan sendiri cuman 7 minggu. Satu minggu, sorry, 1 minggu. Oh, sorry. Satu minggu. Dan Satu minggu ya. dan juga kita latihannya itu hanya sebagai individual aja. Wow. Karena kita sendiri juga punya kesibukan masing-masing. Benar sih. Jadi biasanya kalau latihan bareng itu cuman kalau misalnya kayak benar-benar ada waktu semuanya gitu. Betul. Ya. Tapi bisa manage dengan baik kan tuh waktunya? Bisa. dong, keren dong. Soalnya ini timnya udah solid banget nih, benar gak nih? Yoi. Ya, keren banget nih. Terus kalau misalnya dari persiapannya gitu kayak gimana aja? Misalnya kayak persiapin apa gitu, mental gitu mungkin atau gimana nih? Iya, ya betul. Mental Yang udah pasti pasti, mental persiapan udah udah pasti Sama mental. individual aja sih paling. Persiapan mental biasanya kayak gimana tuh? Kalau persiapan mental sih biasanya kayak kita ikut-ikut turnamen online aja dulu, kayak biar kita tahu kayak musuhnya kayak gini. Jadi kayak mental kita juga kadang pasti posisi kita kalah juga kadang kita juga sering diledekin sama musuhnya. Benar-benar. Jadi mental kita kayak Betul. bisa ke down atau kayak bisa ke boost. Mungkin dari situ sih kita belajar ya. Oh iya benar sih, karena kan kadang kalau main Mobile Legends tuh keras ya. Iya, jujur agak Kan keras kata sih. orang biasanya keras banget nih Mobile Legends gitu ya. Tapi dari situ ya mental kita bisa kelatih dari game gitu ya. Betul. Oke, setuju banget sih karena emang penting banget gak sih buat latih mental. Soalnya kalau kita mentalnya udah down, jadi lama-lama kayak kita drop juga permainan. Iya betul. betul. Hancur game. Hancur. Ya kan, oke. Kalau menurut kalian sendiri dari ikut kompetisi terus latihan segala macam, apa yang paling penting sih dari ikut kompetisi gitu?
Kalau dari aku personal sendiri, yang secara umumnya itu kan kalau ikut kompetisi kan, yang pasti kan kita kan belajar cara sportivitas, cara mainnya gimana. Terus cara kita kayak, yang pasti kan kayak kita bisa ngatur waktunya kayak gimana. Memang kalau secara internal sendiri kayak aku kalau ikut kompetisi, aku bisa dapat banyak koneksi. Aku kayak bisa belajar strategi-strategi lagi, kayak buat melatih otak, kayak gitu sih paling kalau dari aku sendiri. Kalau dari Ezekiel mungkin apakah ada? Udah dibilang sama Velo semua sih. Sama ya? Iya, sama. Oh ini karena mereka udah setim nih, jadi udah pikirannya udah nyambung banget, ya udah bersatu banget. Kalau Kevin gimana nih? Kerja sama tim paling penting. Kerja sama tim. Percuma dong kalau satu orang jago tapi nggak kompak ya sama aja. Benar. Ujung-ujungnya nanti mendominasi malah ribut Iya, gitu ya. iya, Oke, sama benar aja. sih. Kalian pernah kayak gitu? Kayaknya hampir pernah sih. hampir pernah. Hampir pernah Tapi gitu. udah teratasi dengan baik Udah, ya. ya, Karena teratasi. ya dari hal-hal kayak gitu juga kita bisa belajar gak sih? Ya kan? Betul. Kalau misalnya mulus-mulus terus nanti takutnya pelajarannya kurang nyampe gitu. Benar nggak? Iya. Oke, nah kalian kan masih belajar ya. Tadi sempat di-mention juga sama Rafaelo kalau misalnya kendalanya biasanya di time management gitu Betul. ya kan. Nah, kalian sebagai pelajar tuh gimana sih caranya imbangin antara waktu belajar sama waktu main gitu untuk latihan, untuk bersiap-siap kompetisi gitu. Kita ini kalau as a team kayak apalagi kan misalkan kalau kita kan sering kan kayak ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Kita kalau as a team itu tuh kayak kita tuh udah janjian kayak oke, nanti kita masuk sekolah kita ngerjain tugas ya. Terus nanti malam-malamnya kita udah ready di misal jam 7 kita mulai latihan. Gitu. Jadi kayak kita tuh udah buat komitmen satu sama lain. Kayak kalau semisal ada cup, siangnya kita ngerjain tugas, malamnya kita harus bisa main, harus bisa latihan. Berarti emang time management itu sangat penting ya dalam mempersiapkan segala macam. Betul. Selain butuh mental, butuh koordinasi, butuh time management. Betul. Benar. Nah, time management itu salah satu soft skill yang pasti kita butuhin ya Sobat YBHK, baik sekarang maupun untuk kedepannya nih. Bahas tentang masa depan kali ya, kita kalau jangan lebih serius lagi, tapi ngobrolnya tetap santai aja, oke? Ya. Nah, kalian hobi sekarang kan, untuk hobi sekarang paling mendominan mungkin Mobile Legends. Betul. Ya. Oke. Nah, untuk kedepannya kalian ada gak sih kayak rencana, pengen seriusin nih Mobile Legends ke tahap yang lebih serius lagi gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri untuk Mobile Legends itu tuh mungkin sebuah untuk zaman sekarang ini itu mungkin itu adalah sebuah investasi ya, kayak kamu bisa belajar dari sekarang terus nanti kayak kamu bisa masuk ke tim-tim gede dan kamu bisa mendapatkan kayak hal-hal yang baru lah. Kalau dari aku sendiri aku benar-benar pengen banget untuk bisa masuk ke tim-tim gede kayak gitu atau bisa dibilang kayak masuk ke dunia e-sport. Oh, dunia e-sport ya, oke. Oke. Kalau dari Ezekiel sama Kevin gimana nih? Kalau aku karena udah di kelas 12 saya sih mending lebih ke kuliah, masukin jurusan kuliah daripada main ML. Tapi kalau ada kesempatan boleh. Pengen ya, karena dunia udah lebih serius lagi ya, hidup udah lebih serius Iya. lagi kalau kita kelas 12 teman-teman. Karena aku sendiri kelas 12, jadi kita merasakan pressure yang sama lah ya. Iya. Nah, kalau dari Kevin sendiri gimana nih? Kalau ada kesempatan untuk masuk ke turnamen-turnamen besar sih aku bakal ikut sih. Oke. Tapi itu aku lihat juga skill aku bisa gak sampai situ, dan yang paling penting tuh support orang tua. Oh, benar sih, karena dukungan orang tua adalah hal yang ya, pertama lah ya semangat. untuk kelancaran kehidupan kita, betul. Oke, semangat ya teman-teman, semoga kalian semua bisa debut di tim e-sport yang besar. sukses. Amin. Amin. Oke teman-teman, terus kita kan udah ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya. Betul. Udah dari awal pengalaman kalian bermain ML, terus koordinasinya gimana dan segala macam. Aku jadi penasaran nih, menurut kalian nih apa sih yang selama pengalaman kalian nih di dunia Mobile Legends, ikut lomba dan segala macamnya, apa sih pelajaran penting yang bisa kalian ambil gitu? Mungkin dari Kevin atau dari Ezekiel atau dari Rafael. Kalau dari aku sih kerja sama tim, terus komunikasi, terus cara kita untuk mengontrol emosi kita. Ya, benar-benar. Karena kalau misalnya emosi nanti ribut tambah ribut, Iya. jadi ribut, jadi nggak main ribut doang ya. Iya. Oke, kalau dari Ezekiel Kalau gimana? aku dari paling mental ya, kalau mentalnya kita down juga gameplay kita juga hancur kan. Benar, setuju. Nanti malah jadi nimbulin konflik baru lagi Iya. gitu ya antar tim. Oke, kalau dari Rafael sendiri, Mungkin kalau dari aku sendiri untuk motivasi ya, mungkin kayak untuk pelajar-pelajar sekarang yang kayak kalau mau izin cup masih belum bisa atau masih belum dibolehin karena ragu, mungkin kalian cukup buktiin aja sih kalau emang kalian tuh sebenarnya tuh bisa gitu. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu, kayak mungkin kayak kalian bisa menang turnamen online atau gitu. Yang intinya itu kalian jangan nyerah aja sih intinya.
Benar tuh Sobat YBHK, kita tuh harus berani untuk mengambil langkah meskipun langkah kecil, tapi nanti lama-lama pasti bisa jadi langkah yang lebih besar lagi. Betul, Oke. Wah, aku dari tadi ngobrol sama mereka amazed banget sih jujur, karena mereka dari segi akademi juga oke, terus non akademiknya juga mereka tetap menjalani dengan baik ya, ikut lomba-lomba Mobile Legends dan segala macam, keren banget. Dan time management mereka juga pastinya sangat baik, karena kan kalian masih pelajar, terus kalian bisa membagi waktu buat bermain ML dan segala macamnya. Wah, keren banget sih. Nah, boleh dong kasih kata-kata atau pesan atau motivasi untuk Sobat YBHK yang sedang menyaksikan. Mungkin tadi kita udah dengar ya dari Rafaelo, tadi dia udah memberikan sedikit motivasi. Mungkin dari Ezekiel sama Kevin, boleh dong kasih pesan, motivasi ke Sobat YBHK yang sedang menyaksikan. Motivasi ya, jangan gampang menyerah. Kalau kalian dalam kompetisi kalian kalah, jangan gampang menyerah. Kalian belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, betul. Kalau dari aku jangan mau nggak pernah keluar dari zona nyaman lah, mau mencoba hal yang baru. Oke, benar-benar. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu. Iya. Benar sih. Kayak ada lagunya nggak sih? Ada deh kayaknya ada lagunya. Ada. Oke. Ada. Wah, kita udah berbincang tentang sangat banyak hal ya hari ini ya. Senang banget rasanya bisa ngobrol sama kalian di sini. Kalian senang nggak? Senang. Senang ya? Senang dong. Oke. Pasti. Sobat YBHK, kita akhiri dulu mungkin kali ya untuk sesi Iya, kali kita ini. akhiri. Terima kasih banyak untuk Sobat YBHK sekalian yang sudah menyaksikan. Saya Chelsea. Saya Rafaelo. Saya Ezekiel. Saya Kevin. Bye-bye Sobat YBHK. Bye-bye.